Selamat datang di channel Konon Katanya. Oke sob, perkenalkan nama saya Muhammad Daus dan kali ini kita akan membahas satu kisah orderan yang diorder oleh hantunya korban bencana gempa di Cianjur. Jadi sob, kisah ini saya ceritakan kisah nyata yang memang dialami oleh narasumber saya. Tapi narasumber saya meminta namanya untuk disamarkan. Kita sebut aja nama narasumber saya ini adalah Pak Asep yang berumur 50 tahun. Pekerjaannya adalah supir taksi online. Setelah gempa bumi yang terjadi di Cianjur sob, jadi Pak Asep ini termasuk korban yang kena dampak dari gempa tersebut. Jadi Pak Asep juga disuruh untuk mengungsi oleh petugas-petugas yang bekerja di Cianjur pada saat itu. Jadi sob, ada 1 bulan Pak Asep ini tidak bisa menarik sewa online-nya. Karena masih ada juga gempa susulan dan rumah runtuh beserta pohon yang bergeseran akibat gempa itu membuat jalan-jalan di sana akhirnya putus dan tidak bisa dilalui. Akhirnya Pak Asep dibolehkan pulang karena kondisi saat itu sudah mulai normal. Sesampai di rumah, Pak Asep langsung bercerita ke istrinya bahwa keadaan seperti ini tidak bisa kita andalkan. Karena selama ini Pak Asep cuma mengandalkan bantuan-bantuan yang diberi oleh pemerintah pada saat itu. Jadi inisiatif Pak Asep malam ini dia akan menarik sewa online-nya. Singkat cerita, Pak Asep ini keluar dari rumahnya. Dan seketika dia keluar, suasana Cianjur masih gelap gulita karena ada beberapa rumah yang belum dapat pencahayaan dari PLN. Dan juga suasana hening terasa saat malam itu. Jadi sob, Pak Asep masih berpikir positif. Mungkin ini dampak dari bencana alam yang terjadi di kotanya. Akhirnya Pak Asep berjalanlah sampai ke pangkalan beliau yang biasanya pangkal di sana. Jam pukul Pak Asep telah menunjukkan jam 10 malam, tapi orderan juga belum ada. 5 menit setelah itu, tiba-tiba sob, HP Pak Asep berbunyi, menandakan bahwa orderan masuk. Orderan itu mempunyai nama akun wanita, dan wanita ini kita sebut wanita X, karena Pak Asep juga meminta nama wanita ini juga disamarkan sob. Jadi, yang namanya Pak Asep mendapatkan orderan, Pak Asep memastikan dengan menchatting itu akun. Lalu dalam chatting itu Pak Asep menulis, "Mbak, saya OTW." Jadi dibalas dengan normal oleh akun itu, "Oke." Sesampainya di lokasi, Pak Asep menjumpai wanita itu. Dan ketika wanita itu membuka pintu, Pak Asep langsung menanyain, "Mbak, dengan atas nama X?" Lalu wanita itu cuman menjawab dengan nada, Jadi akhirnya pergilah Pak Asep menuju ke tujuan yang diorder oleh wanita X ini. Singkat cerita sob, di dalam mobil mereka hanya hening tanpa percakapan. Jadi Pak Asep berinisiatif bahwa dia membuka obrolan kepada wanita itu. Jadi sob, pertanyaan ini yang membuat Pak Asep jadi merasa bersalah. Pak Asep mempertanyain sob, "Mbak, gimana keadaan keluarga gempa saat ini? Apakah keluarga Mbak selamat?" Tiba-tiba wanita ini langsung menyaut dengan nada tidak suka, "Ya, keluarga saya selamat. Cuman satu yang selamat." Karena Pak Asep merasa bersalah dengan pertanyaan itu, Pak Asep mengurungkan niatnya untuk bertanya lagi. Dan akhirnya Pak Asep fokus membawa mobil pada saat itu. Dan akhirnya sampailah sob di satu lokasi. Pak Asep menanyakan, "Mbak, di sini ya lokasinya?" Tapi ini yang membuat Pak Asep kaget. Karena ketika Pak Asep menanya itu, Pak Asep melihat ke belakang. Wanita tersebut sudah tidak ada lagi.
Terus Pak Asep masih mikir positif, sob, bahwa mungkin tiba-tiba wanita ini turun mendadak tadi, atau gimana gitu dalam pikiran Pak Asep. Masih positif. Pak Asep keluar mencari wanita itu, dan seketika Pak Asep membuka pintu, di bawah kaki Pak Asep ternyata adalah makam yang bertuliskan nama akun X tersebut. Kaget dong Pak Asep. Dan Pak Asep melihat akun itu, memastikan nama ini apakah benar mirip sama kuburan yang ada di bawahnya. Karena sob, kuburan ini masih baru, segar, dan masih ada bunga-bunga yang segar di atasnya. Pak Asep memastikan sob, dan ternyata namanya sama. Pak, terima kasih ya telah mengantarkan saya. Pak Asep juga ngelihat bahwa ada chatting di sana, pembayaran sudah ada di sana. Pak Asep langsung masuk ke mobil, bergegas pergi. Dan sampai sekarang Pak Asep sadar bahwa penumpangnya itu bukan manusia. Oke sob, kisah ini memang sangat membuat saya merinding, makanya saya pengen ngangkat cerita ini di konten saya. Dan hari ini saya berterima kasih kepada narasumber saya yang kita sebut Pak Asep, telah menceritakan kepada saya. Oke, untuk akhir dari video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya makin semangat untuk menceritakan cerita-cerita horor yang terjadi. Oke, bye.